sangat butuhkan di hari-hari terakhir. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya, salam. Apa kabar? Kalau saya katakan apa kabar, saudara katakan dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Teriak. Oke. Apa kabar? Iya, harus teriak biar tidak ada yang ngantuk hari ini. Amin. Ya, saya percaya kita semua ini dipakai Tuhan. Cuma saya sudah siap, mungkin kalian ada yang sudah siap, ada yang masih dalam persiapan. Ya, dan saya percaya setiap kita pribadi lepas pribadi diberikan urapan yang khusus. Amin. Saudara dan saya ini di hadapan Tuhan itu sama. Saya mau katakan iman kita ini ada kadarnya. Emas aja punya kadar, saudara. Ada 18 karat, 24 karat. Semakin murni emas itu, mau dibuang ke sampah pun, itu dibeli sama orang, saudara. Ya, emas, kalau saudara sudah jadi emas, itu dahsyat dan luar biasa. Saya tidak bilang saya sudah jadi emas, tapi saya mau disempurnakan, 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 disempurnakan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, kita sudah belajar tadi pagi ya. Kalau kemarin saya melihat bagaimana ya peranan Roh Kudus itu sangat penting. Amin. Peranan Roh Kudus sangat penting dalam hidup kita. Kalau saudara baca di Kisah 3 ayat 21 dikatakan Kristus itu sudah tinggal di surga. Yang ada sekarang ini Roh Kudus yang ada dalam hidupmu dan hidupku. Nah, Roh Kudus inilah yang harus berperan aktif di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tanpa Roh Kudus, saudara tidak ada apa-apanya. Amin. Dan aktifkan roh yang ada di dalam hidup. Ketika roh itu aktif, saudara menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Saudara mau dibunuh pun saudara tidak takut mati. Ya. Saya punya teman di Ternate, ya. Yohanes Matahari waktu kerusuhan itu dipotong lehernya, dikebas, itu tidak keluar darah, telinganya dipotong. Dia ingat itu, kalau tidak salah 10 ya, 31, 32. Kalau engkau menyangka aku di hadapan manusia, aku pun akan menyangka engkau di hadapan. Apa? Kalau engkau mengakui aku di hadapan, nah, dia pegang ayat itu. Begitu dia dapat sebelum kerusuhan, dia dapat Alkitab kecil, Gideon. Waktu itu dia buka asal-asalan aja, tapi dapat Amsal 10, 31-30. Dan ketika dia dapat ayat itu, dia dibawa pulang. Dia mau dibakar, tapi dia tidak terbakar, saudara. Aku tidak terbakar. Sampai sekarang dia masih hidup. Dan banyak orang-orang yang hari-hari terakhir ini, ketika kita dipersiapkan oleh Tuhan, ya apalagi kita di dalam 12 Ester, ya untuk mempercepat karena waktu kita terus berjalan, ada banyak ini yang tersimpan, tapi ada yang kuat sekali. Kita baca sama-sama. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kalau bisa ditampilkan ke depan, kita baca dengan suara yang keras. Karena Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi tadi kita belajar bagaimana pengurapan itu membuat kita bisa mengasihi satu dengan yang lainnya. Roh Kudus itu akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran. Ya, kalau tidak ada kita buka ya, saudara punya HP, Kisah Rasul 2, kita buka, bangkit berdiri. Ya, ayat 41 sampai 47. Atau saya baca ayat 41, saudara baca ayat 42 ya. Ya, saya dulu ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang menerima perkataannya itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kedua, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
dan semua orang yang telah menjadi percaya atas satu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan sukacita. Sama-sama ayat 47 sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin. Iya, ini gereja mula-mula. Iya. Sebenarnya kalau saudara baca di dalam Kisah 1 ya, sebenarnya harusnya 500 orang yang berkumpul di Lotek Yerusalem. Akhirnya kurang-kurang hanya tinggal 120 orang. 120 orang inilah yang diperlengkapi oleh Tuhan ketika menerima kuasa itu, saudaraku. Saya percaya hari-hari terakhir ini saudara dipersiapkan oleh Tuhan seperti gereja mula-mula ini, saudara. Tadi kalau saya baca ayat 41 di sini dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Artinya saudaraku, ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Tidak mungkin Petrus, saudaraku, tiba-tiba. Saya percaya di situ juga ada Berti, kalau seandainya ada Berti punya saudara waktu itu. Karena turunnya dia. Itu pasti ada orang-orang yang bersama Petrus. Dan saya percaya yang pertama ini Tuhan mau kasih tahu sama kita bahwa kita ini harus melakukan yang namanya amanat agung. Coba bilang kiri kanan amanat agung. Iya. Kalau tidak ada yang melakukan amanat agung, tidak mungkin ada 3.000 orang di situ, saudaraku. Saya mau katakan gereja mula-mula itu, saudaraku, orang-orang yang memiliki misi untuk memberitakan Injil. Tadi Pak Nababan bilang berapapun harganya, yang penting harus beritakan Injil. Ada ayat saudara kalau masalah 1 Korintus 16, kalau kita tidak memberitakan Injil, kita dibilang celaka. Jadi saudara dan saya harus memberitakan Injil. Saudara mau punya rumah bagus kan di sorga? Kalau tidak, memang ada yang namanya Yerusalem baru. Yerusalem baru itu tidak semua orang bisa masuk ke dalam. Terukur. Kalau saudara baca di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 8, ada bumi baru, ada Yerusalem baru. Ada orang yang dipanggil, dipilih, ada orang yang setia. Ya, dan saya percaya Tuhan tarik, saudara. Bagaimana, saudaraku? Kita harus melakukan amanat Tuhan. Ada di kitab Roma katakan bagaimana mereka memberitakan kalau mereka tidak diajar. Jadi saudara, saya percaya kita sedang dimuridkan. Murid-murid berapa 3,5 tahun? Kita lebih dari 3,5 tahun ya, Alex. Sudah berapa tahun kita di sini, Alex? 10. Ya, 10 tahun. Ada nggak yang bawa? Ya. Saya dulu juga ya, memang saya percaya nggak gampang untuk ikut doa-doa seperti ini. Saya melihat ada banyak juga orang ikut doa puasa untuk keperluan. Begitu mereka punya masalah selesai, udah mereka tidak datang lagi. Saya lihat di sini ada kurang lebih 150 atau 200. Kemana? Ya, saudara mau terima kesembuhan, atau mau terima sumber kesembuhan itu? Kalau saudara terima kesembuhan, saya hanya kesembuhan saja, hanya berkat saja. Saudara tidak ada tempatnya, bukan di sini. Kita harus konsisten ikut Tuhan, saudara. Dikatakan orang-orang yang menerima perkataan memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saya melayani Tuhan di penjara rutan Pondok Bambu kurang lebih 7 tahun, saudaraku. Ya memang kadang-kadang kalau saya ada di sana, di pelayanan di pulau Papua sana, saya suruh teman saya hitung 7 tahun, saudara. Kalau saya ada, saya pasti tidak pernah saya tidak isi. Sebulan sekali, sama seperti kita ikut doa puasa di sini. Tidak ada bohong-bohongnya, saudaraku. Saya setia, saya tekun. Tuhan bilang kalau kita setia, ya di dalam Lukas 16 ya Pak Berti ya, ayat 10 dan 11. Kalau engkau setia dalam perkara yang kecil, maka dalam perkara yang besar juga Tuhan akan
berikan. Engkau tidak benar dalam perkara yang kecil, perkara yang besar pun engkau tidak benar. Tuhan lihat, kau setia enggak datang? Atau hanya boro-boro, oh saya lagi ada pelayanan tuh, saya punya teman dulu, bukan di sini. Dia lihat dari nilai PK, ya di sini nggak ada. PK-nya di sini lumayan besar, sekalipun jauh, dia ambil yang jauh, saudara. Jadi bukan tergantung dari hati. Bahwa Tuhan itu melihat pelayanan kita dari hati. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 2 Samuel 6, waktu Daud dipilih oleh Tuhan, Tuhan nggak melihat kok kepintaranmu, kepandaianmu, ilmu sekolah tinggi atau tidak tinggi kan? Tuhan melihat hatimu. Kalau saudara baca di dalam Kisah 4, murid-murid itu orang-orang tidak terpelajar, orang-orang biasa. Di situ dikatakan mereka adalah pengikut Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Pastikan dirimu diurapi oleh Tuhan. Kalau kau nggak diurapi Tuhan, setan kepalanya saja, badannya tidak ada, saudara lari. Apalagi kalau ada parang, ya saudara mungkin lagi menginjil, tiba-tiba saudara. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, saudara, ya roh dalam kita ini lebih besar. Makanya di hari-hari terakhir ini, mari kita perbesar manusia batinnya kita. Kita terbatas, tapi kalau saudara diurapi oleh Tuhan, salah satu tanda orang diurapi Tuhan, Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya dan dibaptis, mereka menumpahkan tangan orang sakit sembuh. Mereka berkata-kata dalam bahasa yang lain. Saya pernah ketemu satu orang Hindu di Ungaran. Waktu itu saya puasa, tidak makan, tidak minum, 17 hari. Namanya Ibu Sarah. Dia khotbahkan tentang ada kekuatan supranatural ketika kita berdoa di dalam roh. Saudara, ketika saudara aktifkan roh saudara, dia bilang, Tuhan suruh dia pulang. Dia menjemput anaknya, tapi Tuhan bilang pulang, biar suami menjemput anak. Dan kamu duduk diam berdoa, dan jangan kau pakai bahasa. Dia berdoa pulang lebih dari pagi sampai sore. Dia berdoa dengan bahasa-bahasa yang baru. Seperti yang di Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Berdoa setiap saat di dalam roh. Singkat cerita, saudaraku, ketika dia berdoa, dia lihat Yesus disalib. Tapi waktu dia lihat Yesus disalib, tangannya Yesus tidak terpaku. Dia tunjuk ibu ini, kamu pergi, beritakan Injil ke seluruh dunia, baptis mereka, muridkan mereka, ajar mereka. Aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Saudara, singkat cerita, dia ada di India. Dia khotbah itu di sekolah tinggi teologi yang paling besar di India, dan dia berdiri. Dia cuma caranya dia mempersiapkan sendiri, saudara. Kan kalau kita baca ya di Roma ya, di Roma di situ dikatakan Roh itu membantu kita dengan ucapan-ucapan yang tidak terucapkan ya. 8 kalau tidak salah, 16 826. Coba kita lihat. Survei membuktikan. Ya, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kalau saudara mungkin sudah berdoa dengan akalmu, dipakai roh saudara. Berdoa. Kalau di dalam 1 Korintus 14, ketika saudara berdoa di dalam bahasa roh, ada itu iblis tidak bisa mensabotase doa yang saudara ucapkan. Dan ibu ini saudara, ketika dia mempersiapkan diri dan dia berdiri, Roh Kudus sudah bilang, di tengah-tengah saudara itu ada seorang bapak yang dia punya pinggang itu, ya istilahnya keseleo. Saat ini juga Tuhan akan sembuhkan ibu ini, bapak ini. Dan dia bilang, katakan begitu, tiba-tiba bergerak saudaraku, tulang yang bengkok itu jadi lurus saudaraku. Nah saya ketemu dia di Ungaran dan dia cerita, aktifkan ya. Kalau di 1 Korintus 14 kita berdoa di dalam ya bahasa-bahasa yang kita ada.
Tapi kalau kita berdoa dalam bahasa roh, ya kita tidak pakai akal budi kita. Nah, roh ini yang membantu kita. Kalau di dalam Yudas 1 di situ dikatakan apa? Bangunlah dari imanmu di atas dasar iman yang yang paling intim. Coba kita buka Yudas 1. Ada yang bisa baca Yudas 1 ayat 20? Dia bilang apa di situ? Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saya percaya kita semua sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita aktifkan Roh Kudus itu dalam hidup kita, saudaraku. Ya tadi waktu saya duduk tadi kita pujian penyembahan, saudaraku di sini. Saya dikembalikan lagi ke perjanjian lama. Jadi Tuhan bilang begini dalam hatiku gitu. Ya, saya diingatkan lagi Tuhan itu waktu Fir'aun kan bermimpi, ya kan? Ada 7 tahun masa kelimpahan, ada juga 7 tahun masa kelaparan. Jadi waktu Yusuf ya, dia kan cerita mimpinya. Jadi sebelum terjadi masa kelaparan, kamu akan diberkati Tuhan secara melimpah. Itu seluruh dunia semua dalam keadaan kelaparan, termasuk Yakub dengan keluarganya itu ada kelaparan semua. Sampai Yakub ini orang yang sering, sampai Yusuf ya. Yusuf ini kan sering dibully oleh saudara-saudaranya, saudaraku. Dia dikucilkan oleh Tuhan sama seperti Daud. Saudara mungkin saat ini hari-hari terakhir ini, saudara mungkin dibully ya. Saudara tidak diperhitungkan. Jadi singkat cerita, saudaraku, saya diingatkan lagi ayat ini. Dan memang hari-hari terakhir ini, saudaraku, ada banyak penawaran. Pak Ben, kerjasama yuk, pekerjaan ini bisa lagi ada pelayanan begini-begini. Semakin kita cari Tuhan, saudaraku, yaitu yang benar. Hukum berkat itu dalam Ulangan 28. Kalau kita cari kerajaan surga dan kebenarannya, itu pasti semua ditambahkan. Ya bukan berarti kalau kita sudah melayani full time, kita harus pulang. Saudara, saya percaya kita kalau melayani Tuhan sungguh-sungguh, saudara pasti diberkati Tuhan. Saudara cari Tuhan semakin sungguh-sungguh. Nah tadi saya diingatkan, memang di tahun 2025 ini saya mau katakan, saudara akan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Coba bilang kiri kananmu, saya pasti diberkati Tuhan. Ya di tahun 2025 ini, saudaraku. Amin. Saudaraku, saya lagi ada urus, banyak yang saya urus, saudaraku. Saya ditarik sana, tarik sini. Tapi saya mau seperti Petrus waktu kalau saudara baca ya di Yohanes 21 terakhir ya. Petrus bilang, Tuhan bilang begini sama Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, mengasihi engkau. Dia tanya lagi, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Sampai ketiga, Petrus bilang apa? Dia tunduk, dia gak bisa ngomong, saudaraku. Terus Tuhan bilang begini sama Petrus, kau dulu terus, ya mungkin kalau dibilang berarti kau dulu gitu. Atau ber, saya biasa panggil ber itu ber. Kau dulu ber. Kau disuruh ke Nias, kau ke Nias. Kau disuruh ke Medan, kau ke Medan. Kau disuruh ke Papua, kau tidak mau. Milih-milih, saudara. Iya. Terus Tuhan Yesus bilang begini sama Petrus, saudara, dulu kau sering ikat dirimu sendiri. Tapi setelah Petrus kan harusnya, kalau saudara Petrus dengan Yudas itu yang paling berat sebenarnya siapa? Yudas cuma jual Tuhan Yesus terus ikat sendiri. Petrus menyangka loh. Ya. Saudara nonton bedanya kan? Sebenarnya Yudas itu dikasih kesempatan untuk bertobat loh. Tapi dia nggak mau. Dia ambil free will, tadi saya bilang free will. Ya. Ambil keputusan untuk bunuh diri. Petrus, saudaraku. Dan memang kalau saudara baca di 22, kalau tidak salah Lukas ya, 22 ayat 31, 32 di situ dikatakan Petrus, iblis itu sedang mengambil engkau. Tapi Tuhan Yesus bilang begini sama Petrus, karena aku berdoa, setelah engkau kuat, kuatkan juga saudara-saudaramu. Ya, mungkin engkau saat ini sedang ditampil oleh Tuhan. Tetapi ada Tuhan Yesus yang di surga sedang mendoakan saudara dan saudara. Saudara, waktu saya ada di Menara, di ruang kuasa Esther, anakku itu patah kakinya, kecelakaan.
Dalam keadaan waktu itu juga Berti juga muntah-muntah juga, sampai istri saya komplain, saudara, kamu kemana? Anak sudah di rumah sakit. Saya bilang, iya saya ada juga lagi kunjungi teman saya dulu, baru nanti saya ke rumah sakit. Kalian ada semua di situ. Jadi puji Tuhan, ketika anak saya patah, Tuhan mau lihat sikap hati saya. Kadang-kadang ketika kita mengalami masalah, kita kadang-kadang mempersalahkan Tuhan. Benar atau betul? Kadang-kadang kita ambil keputusan yang salah. Saya waktu anak saya patah, saya nangis memang. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, Kau baik. Bisa aja saya ngomong, saya Tuhan kayak istrinya Ayu, kutuki aja Tuhan, masa kok sakit begini-begini. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, Kau baik. Anak saya nangis juga, saudara. Wah sakit Pak. Iya sabar. Apa juga sakit hati. Udah nangis aja, dia nangis, saya juga nangis, saudaraku. Saya bilang, dia lagi ya. Saya bilang, dari mana? Itu 70-80 juta. Saya bilang, ya Tuhan, tolong saya Tuhan. Ya akhirnya Tuhan juga tolong. Kok masih ingat Sadrak Mesak Abednego? Masih ingat? Dia bilang apa sama raja di Nebukadnezar? Seandainya Tuhan tidak tolong, kalau mau dibilang ya, bahasa Betawi lah ya, kagak apa-apa Tuhan kalau lu kagak tolong Tuhan. Ya gue tetap percaya sama lu nih. Bisa gak kita seperti itu, saudara? Masuk di dapur api, saudara. Tapi ini Nebukadnezar lihat, ada berapa orang? Ada 4 orang di dalam. Rambutnya tidak terbakar, ya pakaian tidak terbakar. Saya percaya saudaraku, hari-hari ini banyak sekali tekanan. Tapi kalau saudara setia, tetap mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, tetap beritakan Injil berapapun harganya, saudara akan tetap kuat. Amin. Dan puji Tuhan saudaraku, anak saya akhirnya dibayar sama asuransi tenaga kerja. Dan kemarin sudah 3 bulan kan, 3 bulan pennya itu, ini tulang-tulangnya muncul lagi, saudara. Pennya dicabut, itu tulang-tulangnya muncul lagi. Saya ingat waktu Petrus ini bandel, saudara. Mungkin dulu kalau Petrus itu kayak Pak Berti juga kali ya. Kalau marah-marah dia ambil tuh parah Manado, dikejar orang. Dia potong, Petrus itu potong telinganya Malkus kalau saudara baca ya. Akhirnya disambung lagi nggak sama Tuhan? Disambung, saudara. Kakinya anak saya ini nyambung lagi, saya bilang sakit kan? Udah kayak biasa lagi. Saya kembali, terjadi lagi saudaraku, anak saya lagi menari-menari di meja kayak gitu, jatuh patah tangannya. Dan saya mau katakan, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saya mau katakan, gereja mula-mula saudaraku, ada 4 aja saya bagi, terlalu banyak. Yang pertama saudaraku, mereka punya misi untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Coba yang pertama apa? Ya, kita harus beritakan Injil berapapun harganya. Saudara tidak punya uang, ya jalan kaki, ya. Saudara tidak punya mobil, naik motor, ya. Saya kalau di Papua, saudaraku, saya kadang-kadang jalan kaki, saya kadang-kadang naik motor, saya kadang-kadang naik perahu yang ombaknya besar. Ya udah, nikmati aja. Ya, pokoknya naik ya apa yang ada, udah jalan, yang penting melayani Tuhan. Kalau saudara tidak melayani Tuhan, saudara tidak akan dihormati oleh Bapa di sorga. Yohanes berapa Ben? 12:26. Barang siapa yang menghormati, melayani Tuhan, dia akan dihormati. Mungkin pendetamu tidak menghormati saudara, tapi ketika engkau melayani, memberitakan itu, engkau pasti dihormati oleh Bapa. Amin. Yang kedua, saudaraku, saya cepat saja, waktunya semakin cepat. Kisah Rasul 2 ayat 42. Dia bilang begini, saudaraku, 43 aja. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul
mengadakan banyak mujizat dan tanda. Artinya mereka memiliki komunitas. Coba bilang kiri kanan, komunitas. Amin. Kita punya komunitas di tempat ini, ya. Sekalipun kecil tapi berdampak. Orang Papua dengan Pak Ben ada di mana, Pak Ben? Saya ada di Bukit Tua, Viva di tempat ini. Waduh, kapan-kapan ya Pak Ben? Kalau saya ada di Jakarta bisa kan ikut? Saya bilang bisa. Ya, ada di Timika, ada di Manokwari, ada di Biak, ada di Baropik. Saya hampir semua daerah-daerah itu saya kunjungi. Jadi mereka selalu berkumpul dalam persekutuan yang erat. Kalau ada persekutuan yang erat, pasti ada persaudaraan yang rukun. Amin. Coba saudara kumpul dengan orang-orang dunia. Makanya di dalam Maleakhi 3 ayat 18, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang berdoa, antara orang-orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Saudara akan dipisahkan dengan orang-orang dunia, saudara. Tidak akan bisa berkumpul orang benar dengan orang berdosa. Amin. Saudara semakin dibenarkan, saudara semakin dikuduskan. 22, kalau saudara baca Wahyu 22 ayat 11, orang jahat akan semakin bertambah jahat. Orang cemar akan terus hidup dalam kecemaran. Orang benar akan semakin dibenarkan. Orang kudus akan semakin menguduskan dirinya. Dikuduskan artinya saudara sedang dipisahkan nih. Kita sedang dipersiapkan untuk masuk di dalam Yerusalem barunya Tuhan. Yerusalem baru itu terbuka, saudara, tidak semua orang bisa masuk. Kita harus sampai masuk ruang Maha Kudusnya Tuhan. Ya, mereka punya komunitas. Ya, kalau di ayat-ayat yang lain kan di Mazmur 133, sungguh alangkah baik dan indahnya kalau saudara hidup bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala mengalir ke janggut Harun ke leher jubahnya. Bukan cuma Pak Alex dan istrinya, anak-anaknya diberkati Tuhan. Amin. Saudara-saudaranya diberkati Tuhan, tetangga-tetangganya diberkati Tuhan. Seperti di rumah Obed-Edom, saudaraku, kalau saudara baca di dalam Samuel 6 ayat 16, yang 3 bulan lamanya tabut ada di rumah Obed-Edom, itu diberkati semua. Ya, seperti leher-leher itu berbicara tentang istri. Ya, kalau Benyamin pasti hidup benar, istrinya pasti benar. Amin. Ya, sekalipun saat ini masih dalam proses perjalanan benar, ya, nggak apa-apa. Anak-anak pasti kita, anak-anakku sering didoain sama pendeta-pendeta. Karena saya pelayanan, ada satu namanya Ibu Elizabeth, dia punya pelayanan di Australia, di Sydney. Saya kemarin ketemu temannya di Bali, ada temanku di Bali, Pak Joni, pendeta Joni Posasi. Dia bilang, Pak, Ibu Elizabeth sudah meninggal. Anakku itu didoakan. Dia bilang, anak waktu masih kecil, suatu saat anakmu ini akan menjadi pendoa siapa? Saya nangis, saudara. Kemarin saya ketemu anak saya di Bali. Anak saya belum. Coba kadang-kadang dia belum melayani. Saya bilang nanti lambat atau cepat. Dia sering kali kumpul dengan bule-bule kan di situ. Suaminya bule, orang Amerika. Dia kumpul di situ. Saya bilang sama suaminya, saya bilang sama teman-temannya, kamu tahu nggak? Si Rahel ini, anakku ini, Rahel Margareta, satu saat ini pakai Tuhan untuk menjadi seorang pendoa seperti itu. Doa saya sebagai orang tua memang belum dipakai. Saya dulu memang sulit, saudara. Setelah anak saya menikah dengan orang bule ini, ya, kami mulai ya pelan-pelan mulai diberkati Tuhan. Ya, tolong doakan bulan 7 ini dia ke Vietnam. Ya, anak saya si Rahel ini, Pak, ya pokok tinggal lagi rumahnya di Bali. Ada mobil, ada apa semua. Nanti 1 tahun lagi saya balik ya. Kalau Papa nanti suatu waktu juga nanti ke Vietnam. Di Vietnam katanya banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu udah pindah ke sana. Makin maju katanya. Karena ada hubungan diplomatik ke Vietnam dengan Israel, sehingga Vietnam itu semakin diberkati oleh Tuhan. Saya percaya itu, saudara. Kalau saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh, istrimu akan berdoa, anak-anakmu akan berdoa. Kami dengan Berti ini tiap hari melayani Tuhan. Habis waktu kami di luar, karena sudah cukup ya. Karena memang kita harus keluar. Petrus pun harus keluar, dia tinggalkan mertuanya. Ada mertuanya Petrus, kalau saudara bisa baca di Matius 8 ayat 15 waktu yang sakit. Dan setelah itu dia pergi. Anak-anakku sudah besar, ya, istriku juga seorang pendoa. Saya bilang, ayo kita gabung di sini.
Ya, dia belum mau, tapi saya percaya, tolong doakan. Ya, kalau istrinya Pak Alex saja bisa, masa istri saya tidak bisa, Pak Alex? Istrinya Pak Binti, istrinya Pak Oke, kan enak kalau istri melayani ya. Ya tolong doakan supaya syukur-syukur bulan depan ya dia bisa ikut. Saya nanti kasih tahu masalah waktu itu kan ya kita minta. Kalau bisa sih kita percepat. Kedatangan Tuhan kan dipercepat ya Pak Alex ya. Ini 13, kalau saudara baca Markus 13 ayat 20 di situ kan, kalau dia tidak mempersingkat waktunya, semuanya binasa karena orang-orang bilangnya dia akan mempercepat. Dan yang kedua tadi dia bilang apa? Mereka memiliki komunitas. Kita harus hidup dalam satu komunitas persekutuan seperti ini. Hari ya tadi Ibu Seni sudah ngomong ya. Saya itu baru pulang loh dari mana? Dari Papua, dari mana? Bali. Pagi ini saya langsung ke Berti. Ada yang Juli kasih tahu. Jadi komunitas ini ternyata hidup ya, kayak jaringan ya. Pak Ben ya, saya bilang saya datang nanti dengan Pak Berti. Sekalipun nanti Pak Berti saya jemput di jembatan 2. Saya kalau naik motor mungkin naik mobil saya terlambat. Akhirnya saya naik motor sampai juga kayak Filipus kan dia terbalik sampai juga ketemu si Ormil ya. Ada komunitas. Ya kita harus selalu berkumpul seperti ini, saudara. Yang ketiga, di sini dikatakan dan selalu dari mereka dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan selalu dari mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini berbicara saudaraku tentang pelayanan kasih. Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus 8 itu tentang jemaat di Makedonia ya, mereka miskin ya, mereka ya mungkin kalau datang ke sini mungkin naik angkot, habis angkot mereka mungkin jalan kaki ke sini. Mereka sangat kekurangan. Tapi firman Tuhan katakan, coba baca ya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kekurangan. Amin. Saya belajar saudara hari ini ya, sekalipun saya biasanya karena gereja kami di Moi Pak Alex, saya juga secara kebetulan pernah ketemu Alex di Moi. Malah baru selesai persekutuan, Pak Alex udah ngopi dulu Pak Ben, ya ngopi. Tapi Pak Alex yang terakhir saya, harusnya saya. Hari-hari ini saudara kemarin kita belajar memberi. Ya, firman Tuhan bilang di Kisah Rasul 20 ayat 35, lebih baik kita memberi daripada menerima. Kalau saudara baca di dalam Matius 20 ayat 28, Yesus datang bukan untuk dilayani, melayani, bahkan dia menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Pelayanan kasih ini sangat penting, saudara. Di gereja mula-mula, ya, mari kita belajar memberi yang terbaik. Kalau saudara punya berkat yang besar, kasih yang besar. Ya, banyak berkat apa Pak? Banyak berdoa. Ya, sedikit berdoa. Banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Nah, sedikit memberi, sedikit tidak memberi, tidak ada berkat, tidak ada cien. Mari saudara, kita pakai filosofi ini saudara. Semakin saudara banyak memberi, Saya banyak teman-teman saya hari-hari ini, Pak Ben, kita ke Moi, pesan. Saya bayar. Saya juga tahu ada uang 300 atau 400 udah 200-300 habis. Masuk lagi 500 saudara. Habis, masuk lagi. Jadi benar Tuhan itu 19-17 ya Pak Berti ya, Amsal ya. Tuhan tidak pernah memiliki, ya Tuhan tidak pernah berutang. Amin. Ya kalau ada saudaramu ya, saya udah berkati aja. Saya percaya. Mari kita pakai pelayanan kasih ini sebagai gaya hidup kita, saudara. Amin. Ya kalau saudara punya berkat lebih kasih. Ya.
Semakin banyak saudara memberi, saudara semakin diberkati. Ada kadang-kadang uang saya sudah habis, saya bilang 100.000. Pak Ben, ya ini maaf Pak Ben, karena Pak Ben ada 100. Saya bilang ada. Begitu 100, nol saudaraku. Tapi masuk lagi Pak Berti. Saya pikir Pak Berti nih, sudah ada yang kasih lagi 200, 300, 500, 1 juta, 2 juta. Acara Tuhan itu unik saudaraku. 2 tambah 5 tidak bisa 7. Ya. Kalau saudara tahu yang namanya Presiden Harmoko, kan menteri-menteri dipanggil sama Pak Soeharto. Menteri Soeharto kan, era Soeharto ada namanya Harmoko. Ada nama menterinya namanya Harmoko kan. Jadi ditanya sama Pak Soeharto, menurut kamu 5 tambah 2 berapa? Dia bilang, ya menteri yang lain 7. Oh salah, nggak benar. Tanya ke Harmoko, 5 tambah 2 berapa? Harmoko bilang, terserah Bapak. Jadi terserah Tuhan saudaraku ya kan. Makanya Harmoko dipakai sampai Pak Harto kayak baru ya selesai dia. Jadi jangan hitung-hitungan sama Tuhan ya. Amin. Kalau perlu kasih habis uang persembahkan buat tempat di sini supaya banyak lagi orang-orang yang kita pakai datang di tempat ini. Saya berjanji kalau saya semakin ini saya lagi banyak kerjaan uang besar. Tapi saya percaya kalau itu diberkati, ya paling dosa saya beli paling. Kenapa tidak saudaraku? Kita ini diberkati Tuhan kalau kita benar aja saudaraku. Pasti diberkati. Saya percaya ini tahun kelimpahan tahun 2025. Bukan cuma Benyamin, saudara diberkati Tuhan luar biasa. Cuma harus kerjakan pelayanan kasih ini. Masih ingat 21 ayat 3 ya, Keluaran 21, 12 juga ada di situ dikatakan. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, itu Tuhan bilang sama Musa, kau kasih tahu sama seluruh orang Mesir, nanti aku akan lepaskan yang namanya roh kemurahan itu. Dan orang Mesir itu diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Ayo memberi, bilang kiri kanan, beri yang terbaik. Jadi nanti kalau ada persembahan, ya, saya dengan Pak Berti ini kadang-kadang suka kerja gereja-gereja saudara. Di mana Pak Berti? Di Magelang ya. Di Magelang itu kita diundang, kumpul semua pendeta-pendeta. Sampai di sana Pak Pendeta harus memberkati kita. Saya bilang kita ini pendeta, bukan pendeta kaya raya ini. Pendeta iman. Ada jadi tidak ada. Tidak ada jadi ada. Akhirnya kita panggil Pak Pendetanya gini. Kalian mau diberkati Tuhan ya? Udah. Nanti kita kasih tahu caranya. Dan ini saya seringkali kalau Roh Kudus suruh saya lakukan saudara. Ini ya masih mana-mana. Jadi Pak Berti bilang, selesai khotbahnya, sebelum saya berdoa, setiap kita buka dompet dan sediakan uang yang paling besar. Ada di dompet ini. Saya cuma hitung 1 sampai 3. 3 tidak ada, udah, tidak usah kasih. Yuk. 1, ya mulai ambil dompet. 2, udah cepat. Ini sebentar lagi. Hari ambil. Yang belum ya udah sudah tutup. Ya. Berapa Pak Berti yang kumpul itu? Kayaknya 1,8 juta. Itu biasanya tidak ada segitu. PK-nya mau dikasih sama Pak Berti bilang apa? Nanti dicap merah. Kita dicap pendeta keuangan ini. Nanti gak diundang lagi. Kita kasih kembali saudaraku. Tapi memang kita bayar harga saudaraku. Melayani itu nggak selamanya harus. Kami kadang-kadang kalau melayani Tuhan dengan Pak Berti, perginya dulu nggak pernah tuh tiket PP nggak ada itu istilah itu. Kalau nggak ada pesawat, kami naik bis. Kemarin Pak Berti pulang, saya sempat ke Bali. Jadi mari saudara, pelayanan kasih ini sangat penting. Gereja mula-mula ini sempat hilang, sehingga Rasul-Rasul pada saat itu yang memerintahkan supaya ini dikembalikan lagi. Dan yang ketiga saudaraku, Kisah Rasul 2. Sebentar lagi saya selesai. Yang pertama tadi apa? Pelayanan misi. Kedua, komunitas. Saudara harus punya komunitas. Jangan hari ini saudara datang, minggu bulan depan saudara tidak datang. Saudara udah selesai. Ya. Saudara harus konsisten. Ya. Setia dalam perkara kecil. Saya percaya kalau saudara setia, saudara tekun, pasti saudara
akan masuk dalam komunitas yang diberkati oleh Tuhan. Dan ketika tadi apa? Pelayanan kasih yang keempat. Nah ini sangat penting yang keempat. Kisah Rasul 2 ayat 45 ya. Dan selalu dari ya 26, dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti masing-masing secara berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji, dan mereka disukai semua orang. Saya sekali katakan yang keempat ini berbicara tentang mesbah doa. Mesbah ini sangat penting dalam kehidupan pertumbuhan iman kita. Kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 34 sampai 40, waktu Elia menantang 450 Baal, Asiboret 400, 850, dia bangun mesbah, saudara, dan dia datangkan api. Kalau saudara punya mesbah, saudara pasti punya api. Amin. Yesus datang untuk membaptis saudara dengan Roh Kudus dan api. Bangun mesbah keluarga, bangun mesbah persekutuan, bangun mesbah gereja di mana saudara ada. Ini sangat penting membangun mesbah. Ketika saudara membangun mesbah, api itu pasti turun. Kalau ketika kita punya komunitas, ketika kita hidup dalam pelayanan kasih, saya percaya saudara pasti diberkati. Semakin hari mereka semakin ditambahkan, saudaraku, bukan cuma jiwa. Pelayanan Yesus itu, saudaraku, kalau saudara baca dalam Lukas 8 ayat 1-3, ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membantu pelayanan Tuhan Yesus. Demikian juga pelayanan kita. Di sana ada bendahara Herodes, ada sana Maria yang dilepaskan dari 7 roh jahat. Mereka setelah mereka dilepaskan, dipulihkan, mereka ini diberkati. Mungkin saudara di antara ada saat ini, ketika nanti kita akan doakan saudara akan diurapi Tuhan tiba-tiba. Seperti Ibu Indrawati, tanah yang ribuan hektar ada di Jambi, tiba-tiba lampu terjual. Itu bisa saja terjadi. Ya, saya percaya kita semua pasti orang-orang yang saat ini mungkin berkatnya sedang ditutup, tapi ketika saudara diurapi Tuhan, itu bisa saja kembali. Itu tidak akan hilang, saudaraku. Ya, sebelum saya tutup, mari kita baca satu ayat lagi dan kita akan angkat satu pujian. Saya mau selesai hari ini. Coba kita baca Mazmur 90 ayat 13 dan 14. Sudah selesai saya. Mazmur 90. Kita bangkit berdiri. Kemudian nanti pemain musik. Saya tutup dengan ayat ini, saudaraku. Dan saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan setelah saudara keluar dari tempat ini. Mazmur 90 ayat 13. Jangan 14 dan 15 saja. Ya. Kita baca ayat ini, kemudian kita angkat satu pujian. Ya. 1, 2, 3. Kembali lagi Tuhan, ya, kenakanlah kami ayat 12 sama-sama dengan keras. Tuhan Tuhan kami bersukacita seimbang dengan hari-hari komunitas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami. Amin. Ya, kita akan satu pujian, saudaraku. Beri api, beri hujan. Saudara minta, saudaraku, api sama Tuhan. Ya, saudara mau berdiri di tempat atau di depan, saudara mau maju, silakan. Hari ini saya akan berdoa supaya saudara dikasih api Tuhan. Amin. Seperti Paulus dan Petrus katakan, emas dan perak tidak ada pada aku. Saya mau katakan, ketika kau diurang oleh Tuhan, itu berubah. Saya minta semua. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berembus, oh
saudara berdoa di depan, dan saudara minta doa. Urus saya, Oh
sekalian, senang sekali tanpa kuasa Roh Kudus apapun yang kita kerjakan mati kayaknya. Nehi sendiri